Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Jahiani dengan NPI 14122000134. Di sini saya akan melakukan presentasi pengukuran produktivitas dengan metode OMAX. Metode OMAX adalah suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas di setiap bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut atau objektif. Berikut adalah data input dan output periode Januari 2025 sampai Februari 2026. NPI saya ganjil, maka saya menggunakan 14 bulan. Dan kemudian perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran, yaitu dengan rumus output bagi dengan input. Maka dihasilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan rata-rata dan standar deviasi, di mana rumus rata-rata yaitu mu 1 per n, sigma n, I sama dengan 1, xi, di mana mu rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Jumlah data periode xi yaitu rasio tiap kriteria atau nilai performance tiap kriteria. Yang rumus standar deviasi yaitu sebagai berikut, di mana standar deviasi selanjutnya yaitu kita melakukan tabel perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Maka dilakukan sebagai berikut hasilnya. Yang tabel yang bawah itu tabel nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap kriteria. Untuk komponen input 1, standar deviasinya 1,40, rata-ratanya 12,04, input 2, standar deviasi 27,22, rata-rata 127,29, untuk input 3, 59,93, untuk rata-ratanya 145,63, untuk yang input 4, 156,95, dan rata-ratanya 1276,92. Selanjutnya kita melakukan penghitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Untuk degree of accuracy, yaitu rumusnya standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Untuk confidence level, yaitu 1 dikurangi degree of accuracy. Untuk K merupakan konstanta. Jika K sama dengan 1, maka confidence level terletak pada 0 kurang dari sama dengan JL kurang dari sama dengan 0,68. Untuk K sama dengan 2, maka JL kurang dari 0,8 dan kurang dari sama dengan 0,95. Untuk K3, confidence level terletak pada JL lebih besar dari 0,95 dan lebih kecil dari 0,99. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan batas PKA dan PKB. Untuk rumus BKA-nya yaitu rata-rata ditambah K kali standar deviasi. Untuk BKB-nya sama, untuk BKB dikurangi dan PKA ditambah. Maka dihasilkan sebagai berikut. CL-nya kurang dari 0,68, maka K bernilai 1. Untuk menentukan target sasaran akhir, jika nilai dari skor 10, BKA yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Jika skor 3, nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini, nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Untuk menentukan nilai produktivitas rendah atau skor 0, nilai dari skor 10, batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Berikut adalah
nilai target sasaran akhir skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, dan nilai produktivitas terendah skor 0. Menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus sebagai berikut. Jika interval 0-3, maka BKA kurangi BKB bagi 3. Jika interval 3 kurangi 10, maka BKA dikurangi BKB dibagi dengan 7. Maka didapatkan nilai produktivitas realistis sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai bobot kriteria. Tabel skala prioritas, jika nilainya 1, kriteria 1 sama penting dibanding dengan kriteria 2. Jika nilai 2, tingkat prioritas kriteria 1 sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Jika nilai 5, kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Jika nilai 7, kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Jika nilai 9, kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Jika nilai 2, 4, 6, dan 8, kriteria 1 termasuk nilai tengah-tengah. Untuk tabel menentukan nilai bobot kriteria tahap 1 sebagai berikut, maka saya telah menentukan bobot kriteria sebagai berikut pada tahap 2 ini. Selanjutnya, pada tahap 3, kita akan membentuk desimal pada tersebut. Pada nilai bobot kriteria tahap 4, kita melakukan penotolan dan dengan contoh bahwa 1 dibagi dengan 1,9, maka hasilnya 0,522. Maka perjumlahan dilakukan seperti contoh berikut dan dilakukan penotalan, maka dihasilkan bobot. Bobot tersebut lalu dijadikan persen, maka hasilnya harus 100%. Langkah selanjutnya yaitu menentukan skor dari skala. Berikut adalah tabel nilai performance setiap kriteria output atau input. Dan yang di sampingnya ada tabel nilai BKA, rata-rata, BKB, bobot, dan interval yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk menentukan skor dari skala, kita akan menentukan dengan setiap bulannya. Di sini saya akan menentukan untuk performance bulan Januari 2025. Pada bulan Januari 2025, di sini kriteria 1-4 yaitu 12,33 sampai 1156,25. Dimasukkan yang paling atas sendiri. Terus BKA-nya kita memakai yang kuning ini. Setiap bulan sama. Bedanya cuma di tabel nilai performance setiap kriteria. Lalu sudah kita BKA ini dikurangi dengan interval yang 0,40 ini. Jika sudah sampai bawah, maka di bawah average ini, warna oranye ini yang 10,92 dikurangi dengan interval yang 0-3 yaitu nilainya 0,93 sampai 104,64. Lalu kita mendapatkan nilai BKB dan skornya, lalu kita untuk nilai bobotnya yaitu diambil dari sini sama semua.
Terus kita mendapatkan nilai value ini dari nilai skor dikali dengan bobot tiap kriterianya. Lalu untuk 6,76 ini adalah penjumlahan setiap value setiap kriteria. Ini contoh bulan Februari, sama dengan yang sebelumnya, yaitu bulan Januari 2025. Ini juga bulan Maret. Maka didapatkan nilai sebagai berikut. Nilai pencapaian kerja ini didapatkan dari total value tadi. Misalnya Maret 9,5, didapatkan dari ini total value. Jika sudah, kita menentukan pencapaian kerja tiap bulannya. Jadi yang paling atas sendiri, semisal Januari 2025 dan Februari 2025 ini. Untuk indikator performance periode sebelumnya yaitu 6,76 dan untuk Februarinya 8,76. Berarti target tercapai. Jika Maret 2025 sampai dengan April 2025 ini 9, tidak tercapai, dia malah turun. Jadi yang naik itu yaitu bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025, yang kedua September 2025 sampai dengan Oktober 2025, dan yang terakhir yaitu Januari 2026 sampai Februari 2026. Berikut untuk grafik pencapaian kerja. Yang saya garis ini yang meningkat. Berdasarkan grafik 1 terjadi penurunan kriteria tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu Januari 2025 sampai dengan Februari 2025. Lalu dilanjutkan dengan September 2025 sampai dengan Oktober 2025. Dan yang terakhir Januari 2026 sampai dengan Februari 2026. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan yang mengalami peningkatan. Untuk menentukan indeks produktivitas total yaitu dengan rumus IP sama dengan indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya dibagi dengan indikator performansi periode sebelumnya. Contohnya pada Februari 2025 ini nilainya kan 8,76 dan Januarinya 6,76. Nah ini rumusnya buka kurung 8,76 dikurangi 6,76 tutup kurung dan dikurangi lagi dengan 6,76, maaf. Maka didapatkan indeks produktivitasnya 0,23. Untuk Oktober dan Februari rumusnya sama. Dengan demikian, indeks produktivitas untuk bulan Februari yaitu 0,23, untuk Oktober 2025 0,50, untuk Februari 2025 0,04. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, bahwa metode OMAK sangat membantu dalam proses pengukuran produktivitas perusahaan. Perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi periode penurunan dan peningkatan kerja, seperti yang terlibat pada bulan Februari 2025, Oktober 2025, dan Februari 2026. Selain itu, penggunaan indeks produktivitas memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam menetapkan target perbaikan yang realistis. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.